Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk seluruh saudara-saudara yang menonton, yang menerima renungan ini. Kiranya kasih Kristus tetap beserta dengan kita. Seperti biasa, saya akan mengiringkan firman Tuhan kepada kita. Mari terima firman Tuhan ini, renungan ini dengan sukacita, dan nikmatilah damai sejahtera Tuhan di dalam renungan pagi ini. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, video saya, renungan saya beberapa hari ini dan ke depan ini juga terus berbicara tentang hal berdoa. Saudara-saudara, di pagi hari ini saya akan berbicara, saya akan sampaikan kepada kita makna daripada doa Bapa kami. Saudara-saudara, ayat 9 sampai ayat 13 ini merupakan doa Bapa kami yang tidak lagi asing di telinga kita. Setiap kita mengakhiri doa syafaat atau doa-doa di rumah tangga kita, di keluarga kita, selalu kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tentunya tidak asing bagi kita doa ini, saudara-saudara. Namun doa ini yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita doakan, yang selalu kita ucapkan di dalam setiap doa-doa kita. Mungkin di antara kita ada yang belum memahami maknanya. Mungkin ada di antara kita yang juga memahami daripada makna firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menyampaikan doa yang sempurna yang seharusnya dilakukan, diucapkan oleh orang-orang percaya. Apakah itu doa? Doa yang disampaikan itu adalah di dalam ayat yang 9, Yesus berkata, "Karena itu berdoalah demikian." Saudara-saudara, di dalam kalimat seperti ini adalah kalimat yang sangat penting. Artinya setelah kalimat ini ada doa yang baik, ada doa yang berkualitas, ada doa yang diizinkan Allah Tuhan bekerja di dalamnya. Apakah doa itu? Yang pertama, saudara-saudara, kita menemukan tadi, kita membaca ayat ini adalah Bapa kami yang di surga. Saudara-saudara, kalimat ini bermaksud bahwa orang yang sedang berdoa menyebut dengan kalimat Bapa kami yang di surga. Ini memberikan makna bahwa ternyata kita punya Bapa yang hebat. Kita punya Allah Bapa yang tempatnya di surga. Kita punya Bapa yang mengasihi kita. Kita punya Bapa yang melindungi kita. Kita punya Bapa yang memperdulikan kita. Jika kita punya Bapa, maka kita adalah anak-anaknya. Artinya ada hubungan yang baik, ada hubungan yang dekat antara Bapa dengan kita sebagai manusia. Maka saat kita berdoa, kita menyebutkan nama Bapa kita, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemurahan, dan Bapa yang adil itu di mana dia? Di surga. Saudara-saudara, kalimat ini disampaikan oleh Yesus Kristus kepada orang banyak. Yesus memberitahukan ternyata ada Allah Bapa yang juga menaungi seluruh kehidupan manusia. Yesus datang di sana memberitahukan kepada mereka tentang nama ini. Hanya melalui Yesus Kristus nama ini akan dikenal oleh orang-orang percaya. Hanya dengan mengenal Yesus, tidak hanya sekedar nama Bapa, tetapi identitas Allah Bapa juga akan diketahui oleh orang-orang percaya. Saudara-saudara, Yesus lanjutkan, selain Bapa kami yang di surga, Yesus sampaikan kalimat yang kedua adalah dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara, kalimat ini memberitahukan kepada kita Bapa kita yang di surga itu, Bapa kita yang sedang ada di surga itu adalah Bapa yang harus dihormati, Bapa yang kudus, Bapa yang suci. Maka ketika kita sedang berdoa memuliakan nama Bapa itu, saudara perlu memuliakan namanya. Amin ya. Jadi waktu kita berdoa, saudara-saudara, kita harus memuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang melindungi kami. Di dalam nama Yesus kami menghormati Engkau,
Kami memuliakan Engkau karena Engkau Allah yang kudus. Begitu kira-kira artinya. Jadi waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini ungkapan memuliakan nama Allah. Memuliakan nama Allah dalam kehidupan kita lewat doa-doa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dilanjutkan di dalam ayat yang ke-10. Yesus berkata, ketika engkau berdoa, katakanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kalimat ini memberitahukan kepada kita ada kerajaan Allah di mana? Di mana ada anak-anaknya, di mana ada orang percaya, disitulah kerajaan Allah. Ketika kita berbicara kerajaan, maka tentu ada raja. Saudara-saudara, Bapa kita yang di sorga itu, Dia adalah raja yang memerintah di dalam kehidupan anak-anakmu, termasuk kita. Waktu kita bilang datanglah kerajaanmu, artinya biarlah Tuhan memerintah dalam kehidupanku. Ketika aku berdoa, biarlah Tuhan yang memerintah atas setiap doa-doaku. Waktu aku bilang kuduskanlah namamu, maka setiap yang saya doakan kiranya Tuhan sucikan. Saudara-saudara yang terkasih, lihat betapa pentingnya doa ini. Datanglah kerajaanmu. Yesus berkata di dalam ayat yang lain atau pasal yang lain, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya ketika kita sudah hidup di dalam pertobatan, kita menerima pengampunan Allah, maka kerajaan Allah sudah di antara kami. Ketika kita berkata datanglah kerajaan, maka Allah lah yang memerintah, Bapa yang memerintah. Maka ketika kita katakan Bapa yang memerintah, maka jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, seorang raja punya kuasa. Dia tidak hanya berkuasa tapi maha kuasa. Allah kita, pencipta langit dan bumi, punya kuasa dan maha kuasa di bumi dan di surga. Waktu kita berdoa, saudara-saudara, ini memberikan pengertian bahwa Allah kita, Bapa kita yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Bapa yang memerintah, yang kudus dan yang maha kuasa, baik di dalam bumi maupun di surga. Bumi adalah diri kita, hidup kita. Allah memerintah sepenuhnya dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, apapun yang kita doakan, ingat bahwa Tuhan berkuasa di dalam. Sebelum kita berdoa, makanya Yesus di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sebelum engkau berdoa, Allah Bapa sudah tahu. Artinya apa? Tuhan Maha Kuasa, Dia sudah tahu seluruh kehidupan kita. Dia tahu pikiran kita, Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka Yesus berkata, ketika engkau berdoa, katakanlah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saudara, waktu kita berdoa, semua isi doa kita harus akhiri dengan berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini sebenarnya maknanya masih panjang. Saya hanya memberitahukan dasar-dasarnya. Mungkin saudara boleh mendengarkan di channel yang lain makna firman Tuhan ini. Tapi di pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, waktu kita berdoa, pertama-tama kita harus muliakan Allah. Di dalam doa kita, Allah yang dimuliakan. Di dalam doa kita, Allah yang kudus itu yang harus kita muliakan. Kita muliakan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita harus menjadikan hanya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Betul kita punya harta, betul kita punya uang, betul ada orang-orang terdekat kita yang akan menolong kita. Tetapi tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kehendak Tuhan, semua yang kita anggap itu bisa dan mampu, itu semuanya sirna dan sia-sia. Tetapi ketika Tuhan yang berkehendak, ketika kita katakan jadilah kehendak Tuhan, maka semua itu akan berguna dan bermanfaat bagi kita. Kiranya Tuhan memampukan kita, menolong kita untuk terus menjadi pendoa-pendoa yang setia, pendoa-pendoa yang memuliakan nama Tuhan, dan boleh kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang mendengarkan renungan hari ini. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.